Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan penggunaan di VirtualBox ya. Jadi pada saat membuat di VirtualBox, jadi misalkan saya buka VirtualBox, kita membuat project baru misalkan ya. Lah, saat kita pilih versinya ya, misalkan ini tipenya Microsoft Windows ya. Versinya kita pilih yang 64 bit, itu tidak ada di sini ya, jadi hanya 32 bit saja yang ada, padahal sistem kita ketika kita cek ya, di sistem propertiesnya itu support 64 bit. Kita coba zoom. Ketika kita cek di sistem propertiesnya itu support 64 bit, jadi prosesornya juga support 64 bit. Tapi pada saat kita buka VirtualBox-nya ya, jadi yang ada di sini hanya di versi itu kita hanya bisa milih yang 32 bit, itu tidak bisa memilih yang 64 bit. Nah, cara menangani kasus seperti ini gimana caranya? Caranya kita ubah setting virtualisasinya di BIOS. Nah, hari ini terjadi karena virtualisasinya di BIOS kita disable. Kita coba dulu. Kita masuk ke BIOS-nya. Kita coba masuk ke BIOS setting. Kita restart dulu laptopnya, atau di PC kalian restart dulu, kemudian masuk ke BIOS ya. Jadi masuk ke BIOS macam-macam caranya, ada yang pakai skip, ada yang pakai F2. Jadi pada saat ini ada kata keterangan ya, press F2 go to setup utilities, jadi tekan F2 untuk masuk ke setup utility-nya. Jadi masuk ke BIOS. Lah, ini sudah masuk ke menu BIOS. Kita cek, lihat di situ ada apa saja di menunya. Kita perbesar ya. Zoom lagi, perbesar. Nah, ini ada menu main ya, ada menu main, terus ada security, ada boot, ada main, security, ada power management, ada advance, ada boot, ada exit ya. Kita cek satu persatu dari menu tersebut. Jadi menu virtualisasi, untuk mengaktifkan virtualisasi itu ada di mana letaknya. Untuk di menu main itu isinya kita cek satu persatu. Ada sistem tipe, sistem time ya, sistem time, sistem date. Kita cari yang virtualisasi. Jadi kita cari yang virtualisasi. Cek di menu security dulu, tidak ada virtualisasi. Cek di power management, wake up to LAN, wake up to keyboard, critical battery, dynamic, CPU frequency, core multiprocessing, Intel Turbo Boost, SATA interface. Cek di wake up on keyboard, dynamic CPU,
efisiensi core multiprocessing enable E1 enable performance. Nah, cek di menu advance ya, jadi power management tidak ada, kita mau cek di menu advance. Boot speed normal. Nah, ini dia virtualization technology ya, ini ada menu virtualization technology, itu berada di menu advance ya. Nah, jadi untuk di booting saya, di BIOS saya ya, di laptop saya itu berada di menu advance. Jadi virtualization teknologinya berada di menu advance. Nah, ini kan keterangannya disable di sini. Kita pilih ya. Pilihnya menggunakan apa? Di sini ada keterangan di bawah ya, di paling bawah. F1 untuk help, untuk bantuan. Escape itu keluar, exit. Untuk select menu item itu bisa atas bawah, kanan kiri ya. Terus untuk mengubah value-nya bisa menggunakan F5 atau F6 ya. Terus untuk memilih atau select itu, untuk select submenunya bisa menggunakan enter. Di sini F9 default, jadi untuk kembali ke pengaturan default. F10 untuk menyimpan dan keluar ya. Kita kembali lagi ke virtualization technology. Di sini disable keterangannya ya. Jadi sesuai tadi yang di bawah, keterangan di bawah, untuk mengubah change atau value-nya itu bisa menggunakan F5 atau F6 di keyboard saya ya, di BIOS saya perintahnya seperti itu. Jadi nanti tergantung dari BIOS kalian itu menggunakan apa perintahnya, cek di bawah atau di sebelah kanan kiri ceknya. Nah, kita menggunakan coba F5 F6 untuk mengubah value-nya. Oh, ternyata hanya ada dua ya. Untuk mengecek menu di virtualization itu pilihannya ada berapa, kita coba enter aja untuk select sub menunya ya. Di sini ada dua pilihan, VTX only, jadi virtual technology only ya, atau disable, atau yang punya teman-teman bisa, atau punya kalian itu bisa disable atau enable. Kita pilih yang enable ya kalau misalkan itu, atau pilih yang VTX only yang punya saya nih. Jadi intinya jangan di disable, jadi virtualizationnya pilih yang jangan disable. Nah, punya saya sudah next ya, jadi keterangan yang di punya saya itu sudah dibuat only ya, jadi tidak di disable. Jadi entah itu punya kalian di enable atau disable, yang penting intinya virtualization teknologinya itu kalian buat enable, jangan sampai disable, jadi dibuat nyala, dibuat aktif. Nah, next kalau sudah seperti ini, seperti yang tadi di submenu di bawah ya, itu untuk menyimpannya tekan F10 di laptop saya. Jadi saya tekan F10 di keyboard untuk keluar dan exit. Exit save change, jadi ingin perubahan untuk keluar, ingin merubah, pilih yes untuk ya. Next, oh ternyata laptop saya mati. Oh tidak, ya otomatis restart ya, saya kira mati. Nah, ternyata nyala lagi. Kita tunggu booting ke Windows. Nah, kita tunggu dulu bootingnya ke Windows. Ya, ini sudah di Windows. Next, kita buka lagi VirtualBox-nya ya. Apakah sudah ada tipe yang versi 64 bitnya ketika kita buat ya, kita buat project baru, apakah sudah ada versi untuk yang 64 bitnya. Jadi pilih yang baru, new ya. Ini saya versi VirtualBox-nya versi 52 kalau nggak salah ini. Kita arahkan pojok kiri atas.
ada keterangan baru atau new. Next, kita lihat. Nah, cek di sini. Nah, ternyata sudah ada 64 bitnya ya. Jadi sesuai dengan sistem properties yang di laptop saya. Nah, itu Windowsnya saya menggunakan 64 bit. Terus sistem operasinya, prosesornya maksud saya. Ya, sistem operasinya 64 bit. Prosesornya itu basicnya memang 64 bit ya. Jadi support 64 bit. Nah, ketika buka di VirtualBox yang tadinya tidak support 64 bit atau tidak ada pilihan 64 bitnya, sekarang sudah ada pilihan 64 bitnya, sudah lengkap. Jadi 30 bisa install versi 32 bit atau 64 bit. Nah, tinggal pilih kan ya. Entah itu Windows, kalian pilih Linux sama. Jadi ada yang 32 bisa 64. Kalau yang tadi kan hanya keluar menu yang 32 bit. Demikian video kali ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.